pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 bertepatan di Jalan Pegangsaan Timur. Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Namun, terlepas dari itu, meskipun Indonesia telah merdeka, Indonesia tetap dikuasai oleh tentara sekutu, di mana mereka menyiksa warga-warga lokal dan mereka juga menguasai sebagian wilayah Indonesia. Karena Belanda menganggap bahwasanya Indonesia masih menjadi wilayah kekuasaannya. Karena Indonesia pernah menjadi penjajahan Belanda sebelum kedatangan Jepang dan menjadi wilayah kekuasaan Jepang. Pada saat itu, Belanda tidak hanya datang dengan dirinya sendiri, melainkan mereka datang dengan tentara Inggris. Mereka masuk ke kota Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Tujuan semula mereka datang yaitu untuk mengamankan para tawanan perang dan melucuti senjata Jepang. Namun, tiba-tiba pada 27 Oktober 1945, pasukan sekutu yang didominasi tentara Inggris tersebut menyerbu penjara dan membebaskan tawanan perang yang ditahan Indonesia. Mereka yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal AWS Malabi langsung memasuki wilayah Surabaya dan mereka mendirikan pos pertahanan di sana. Mereka juga memerintahkan agar masyarakat Indonesia menyerahkan senjata mereka. Namun, perintah ini dengan tegas ditolak oleh Indonesia. Hingga pada 28 Oktober 1945, pasukan Indonesia yang dipimpin Bung Tomo menyerang pos pertahanan sekutu dan berhasil merebut tempat-tempat penting.
Meskipun terjadi gencatan senjata pada 29 Oktober, bentrokan-bentrokan bersenjata tetap berlangsung antara masyarakat Surabaya dan tentara Inggris. Puncak dari pertempuran ini yaitu terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi pada 30 Oktober 1945, dan hal ini membuat Inggris marah. Pada 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan. Pasukan sekutu mendapatkan perlawanan dari pasukan dan milisi Indonesia. Sebagai tanggapan, Inggris mengeluarkan ultimatum pada 10 November 1945 oleh Mayor Jenderal Eric Herbert Robert Spencer yang menggantikan Jenderal Malabi. Ultimatum tersebut antara lain: 1. Seluruh pemimpin Indonesia di Surabaya harus melaporkan diri. 2. Seluruh senjata yang dimiliki pihak Indonesia di Surabaya harus diserahkan kepada Inggris. 3. Para pemimpin Indonesia di Surabaya harus datang selambat-lambatnya tanggal 10 November 1945 pukul 6 pagi pada tempat yang telah ditentukan dan bersedia menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Jenderal Eric juga yang meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara Inggris. Jika tidak menaati perintahnya, tentara Afne dan administrasi Nica mengancam untuk menggempur kota Surabaya dari darat, laut, dan udara. Namun, ultimatum tersebut tidak diindahkan oleh para pemimpin perjuangan, arek-arek Surabaya, dan segenap rakyat, sehingga Inggris menyerang kota Surabaya dari berbagai arah dengan kekuatan darat, laut, dan udara, dan membuat pecahnya pertempuran terbesar di Surabaya pada 10 November 1945. Akibat pertempuran tersebut, seketika kota Surabaya menjadi neraka. Pertempuran ini memakan waktu kurang dari 3 minggu lamanya dan berakhir dengan korban jiwa yang mencapai ribuan orang. Hancurnya kota Surabaya dan banyak warga sipil yang menjadi korban. Salah satu tokoh yang berperan besar untuk mengorbankan semangat perlawanan rakyat Surabaya dalam pertempuran ini yaitu Bung Tomo, yang menginspirasi melalui penyiaran radio pemberontakan milik Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia. Terdapat pula tokoh-tokoh berpengaruh lain dalam menggerakkan rakyat Surabaya pada masa itu. Beberapa datang dari latar belakang agama seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Asbullah, serta kiai-kiai pesantren lainnya, juga mengarahkan santri-santri mereka dan masyarakat sipil sebagai milisi perlawanan. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat yang menjadi korban pada masa itu membuat kota Surabaya kemudian dikenang sebagai kota pahlawan. Pada tahun 1945, pemerintah menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Peringatan tersebut bertujuan untuk mengenang jasa para pahlawan dari pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945 silam. Selain itu, peringatan ini juga bertujuan untuk mengenang dan menghormati perjuangan para pahlawan di masa lalu. Semangat juang tersebut membuat mereka mampu berperang mengusir para penjajah, dan kota Surabaya menjadi kenangan sebagai kota pahlawan.